Shalom alaihim Besem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini dengan Ibu Grace, Pastor Grace dan Pastor Donna. Shalom alaihim Al-Masih Elohim, itu deh. Mabuk soalnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan membuat vlog ya, vlog pagi sambil sarapan ini ya. Baik kepada Pastor Donna maupun Pastor Grace, ada mau nanya silahkan, kita mau berikan jawabannya. Siapa yang mau nanya? Saya Pastor. Ya, Pastor Grace. Pertanyaan saya Pastor Henry. Ya. Mengenai Trinitas bisa ya? Ya, boleh. Iya. Seperti saya terima kasih sama Pastor Henry karena sudah maksudnya dikasih pencerahan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Ya. Nanti Pastor akan berikan ayat-ayat referensinya karena saya kurang hafal. Ya. Jadi bagi saya walaupun ini baru pertama sekali saya dengar, tapi saya sebagai dosen di sekolah teologi, Ya. saya mendukung 100% bahwa memang Bapa itu adalah Yesus, Anak itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi Ya. marilah kita sesama pengikut Kristus ya. Pengikut Kristus artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bukan kita membahas mengenai doktrin atau perbedaan. Marilah kita umat Kristen bersatu di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang paling utama adalah berbuat kasih. Ya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Pastor Grace dan Pastor Donna ya, bahwa benar kata Alkitab mengatakan bahwa Allah itu esa, tidak pernah Tritunggal. Ini kebenaran Alkitab kok, kita tidak bisa bantah ya. Esa itu pasti satu. Galatia 3 ayat 20, tidak ada tiga tapi satu, satu tapi tiga ya. Pasti satu yang namanya esa itu, karena ayat Alkitab mengatakan Allah yang satu. Jangan ditafsir menjadi tiga tapi satu, satu tapi tiga. Esa itu juga pasti roh. Jangan ditafsir jadi pribadi, seolah-olah ada pribadi di atas nomor satu, lalu ada pribadi Roh Kudus, lalu ada pribadi Yesus. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Kemudian Allah itu maha hadir. Kalau maha hadir itu bisa jadi berapa saja, miliaran pun bisa. Ya, jangankan cuman sosok Bapa di surga, kemudian ada Roh Kudus di Yesus, kemudian ada Roh Kudus di seperti burung merpati. Lah, di dalam diri kita ini kan ada jutaan Roh Kudus di dalam diri orang Kristen. Apakah Roh Kudusnya di Indonesia ada 64 juta? Apakah begitu, Pastor Donna? Roh Kudusnya berapa? Kan orang Kristen di Indonesia ada 62 juta. Lalu Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya Yesus. Apakah Roh Kudusnya 62 juta atau satu? Satu, Pastor. Satu pasti. Satu, karena tetap esa. Ya. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Dari awal engkau akan melahirkan dan Yesuslah namanya. Ya. Dan di perjalanan di Alkitab itu pun juga, mintalah di dalam namaku. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam tubuhku ini ada jiwa. Di dalam jiwaku ini ada roh. Roh siapa? Roh Kudus, yang dia juga adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan saya itu tidak tiga. Ya, tidak tiga, tapi adalah satu. Adalah satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh Tuhan Yesus Kristus itu saya diberi hikmat. Mau membahas soal Alkitab itu tidak terpahami dan tidak terselami, karena memang dia Tuhan. Nah, seperti itu. Saya mengucap syukur, Pastor. Saya menjadi bilangan orang yang
mendapatkan kasih karunia itu, sehingga seperti yang tertulis itu, bukan karena hasil usahamu, bukan karena baik rupamu, bukan karena perbuatanmu, tapi oleh anugerahku. Karena tidak ada di kolong langit ini manusia manapun yang bisa berbuat baik. Tidak ada. Tidak ada. Pikiran kita saja pun kita sudah tercela. Makanya ditulis juga di Alkitab, janganlah percaya kepada manusia karena mereka penipu. Termasuk juga saya contohnya, mami sudah makan? Sudah. Padahal saya belum makan. Itu juga adalah penipu. Kan seperti itu. Jadi pastor, saya mengucap syukur menjadi orang yang percaya kepada Alkitab ya. Alkitab ya. Saya tidak mau tafsir. Jadi kalau mau berbicara tentang kekristenan, pengikut Tuhan Harus Yesus Kristus, Alkitab. harus Alkitab ya. Saya tidak mau argumentasi, saya tidak mau tafsir. Tapi apa yang tertulis, kalau sudah dituliskan di sini Tuhan Yesus Kristus, maka kiblat saya, fokus saya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sudah berkuasa bertata di sorga. Yes. Iya, luar biasa Pastor Dona. Yesus memberkati. Jadi Pastor Dona, Pastor Grace ya, standar kekristenan itu harus Alkitab. Betul, Pastor. Apa yang tertulis di Alkitab saja. Di Alkitab bilang Allah itu satu ya satu. Betul, setuju. Allah itu roh ya roh, jangan dibilang pribadi. Ya. Ya kalau tidak paham, ya tanya sama yang paham ya, atau ikut sekolah begitu loh ya. Tetapi jangan ditafsir-tafsir ya, nggak ada di Alkitab gitu ya. Pastor Grace sama Pastor Dona, kita mengucap syukur bahwa Alkitab dari LA ini sudah luar biasa, teliti luar biasa, dan linknya mudah sekali ya. Yang diperlukan adalah kita mau tunduk kepada kebenaran Alkitabiah, jangan mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3 itu mendirikan kebenaran sendiri. Alkitab nggak nulis kok dibilang Allahnya 3 tapi 1, Allah pribadi. Lah ayatnya mana nggak ada. Lah itu namanya mendirikan kebenaran sendiri. Baik, padat, singkat dan clear penjelasan dari kami, dan kita sekarang harus fokus kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Pendeta Henry Tandianta tidak pernah ngajak nyembah iblis. Tidak mungkin sesat. Ngajak nyembah Yesus kok sesat? Dari mana sesatnya? Kalau ngajak nyembah iblis itu sesat. Kalau ngajak nyembah patung itu sesat. Kalau ngajak nyembah Bapa di era zaman Nuh itu tidak benar. Yang benar sembahlah Yesus Allah yang benar, karena ada ayat Alkitabnya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Amin ya Pastor Dona.